Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Perkuliahan Hukum Internasional dengan saya Satrio Anggul Wicaksana Prakasa, dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surabaya. Pada kesempatan ini kita akan mendiskusikan tentang subjek hukum internasional. Seperti yang kita ketahui bahwa subjek hukum internasional tidak hanya negara, namun banyak subjek hukum internasional yang lain, seperti organisasi internasional, individu, belligerent, hingga yang masih dalam debatable di dalam konteks kajian hukum internasional, yaitu korporasi sebagai subjek HI. Apa yang membedakan subjek hukum internasional dengan subjek hukum pada umumnya? Dalam konteks ini, subjek hukum internasional mengemban satu tanggung jawab yang bernama International Legal Personality. International Legal Personality ini berimplikasi kepada kemampuan dan kemauan dari suatu subjek hukum internasional untuk bertindak di dalam suatu aktivitas internasional, atau sering kita sebut sebagai International Act. Dalam konteks International Act tentu ada mekanisme hukum internasional yang bekerja untuk melakukan atau mengatur, ya, govern, dan juga membuat suatu hukuman atau punishment, ya, terhadap segala macam bentuk pelanggaran yang terjadi di dalam konteks hukum internasional. Nah, disinilah yang kemudian membedakan antara subjek hukum internasional dan subjek hukum pada umumnya. Ketika kita membicarakan subjek hukum, dia adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum, ya, baik natural person maupun reg person. Sedangkan subjek hukum internasional adalah pemegang hak dan kewajiban di dalam konteks hukum internasional. Subjek hukum internasional menurut Brearley adalah a subject of the law is an entity is capable of possessing international rights and duties, having the capacity to maintain its rights by bringing by international claim. Dalam konteks ini, selain hak dan kewajiban, menurut Brearley adalah kemampuan, kapasitas untuk menjaga atau merawat hak-hak tersebut yang dibawanya di dalam klaim internasional atau di dalam tindakan yang bersifat internasional. Maka di sini yang perlu diketahui adalah apa itu legal capacity. Legal capacity bermakna possess the capacity to be the subject of legal relevant situation in the relevant situation. The situation may be rights or claims, they may be duties or obligations, and they may be competence to act in an organized society. Artinya dalam konteks ini ada kemampuan, ada kompetensi, ada tanggung jawab untuk bertindak di dalam suatu di suatu masyarakat internasional yang kemudian hal tersebut berimplikasi pula tidak hanya dalam konteks politik internasional, namun juga lebih-lebih kepada hukum internasional. Sehingga di sini kemudian titik tekan dari subjek hukum internasional. Bagaimana tindakannya tidak hanya menyangkut masalah hak dan kewajiban di hadapan hukum internasional, namun juga ada tanggung jawab untuk mengikuti dan memenuhi seluruh kaidah hukum internasional yang berlaku. Menurut Profesor Muhtar Kusumaatmadja, pembagian subjek hukum internasional cenderung lebih disederhanakan, ya. Ada subjek hukum internasional yang bersifat penuh, ada pula subjek hukum internasional yang bersifat terbatas. Subjek hukum internasional yang bersifat penuh adalah pemegang seluruh hak dan kewajiban menurut hukum internasional. Dalam konteks ini adalah negara, yang selalu diasosiasikan adalah negara, karena negara dianggap memiliki kapabilitas dan kapasitas serta struktur yang lengkap, ya, untuk memenuhi seluruh hak dan kewajiban under international law. Sedangkan subjek hukum internasional yang bersifat terbatas adalah entitas non-negara, ya, seperti organisasi internasional hingga korporasi, ya, yang masih debatable di dalam diskursus HI, yang mana mereka sangat bergantung, ya, untuk subjek HI yang terbatas terhadap approval atau persetujuan dari negara. Ya. Misalkan kalau kita membicarakan PBB atau UN itu ada, eksis dan kuat adalah karena kehendak negara anggotanya untuk menjadikan UN sebagai organisasi yang mengatur
jalannya atau bekerjanya hukum internasional dan merawat perdamaian dan keamanan internasional atau to maintenance of international peace and security yang itu diatur di bawah mekanisme piagam PBB. Pula misalkan kalau kita membicarakan individu atau belligerent juga ya, kelompok pemberontak, mereka ada karena ada kehendak negara, ya. Mereka ada karena ketidakmampuan negara, ya, unable or unwilling. In case ya, individu dan belligerent ini sebagai pelaku kejahatan internasional, ya. Dalam konteks yang lain, misalkan individu yang dilindungi, ya, misalkan kelompok kelompok refugee ya atau pengungsi, dia ada karena negara juga pada satu sisi ya bagi negara yang melakukan tindakan represif, ya, melakukan tindakan persekusi itu unable and unwilling, tapi pada sisi yang lain mereka atau negara yang menerima kelompok refugee itu diberikan tanggung jawab atau kewajiban di hadapan hukum internasional. Kalau kita rujuk di dalam Konvensi Jenewa 51 dan protokol tambahannya tentang status pengungsi. Dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Artinya di sini, subjek hukum internasional yang penuh adalah negara, dan subjek hukum internasional yang bersifat terbatas adalah selain negara. Seperti itu. Apa yang menjadi kekhususan dari subjek HI? Kekhususan dari subjek HI adalah pemegang hak dan kewajiban menurut hukum internasional, pemegang privilege ya dalam berperkara di hadapan Mahkamah Internasional, ya di dalam ICJ, kemudian baik negara atau subjek HI yang lain seperti organisasi internasional itu, namun organisasi internasional terbatas ya, tidak untuk perkara sebenarnya. Yang paling berhak berperkara di hadapan Mahkamah Internasional atau International Court of Justice adalah negara. Namun organisasi internasional atau subjek HI yang lain dapat meminta advisory opinion, ya, dapat meminta masukan, ya, dapat meminta jawaban ya atas interpretasi yang dilakukan ya terhadap suatu perjanjian internasional. Ya, artinya itu privilege ya untuk memanfaatkan atau menikmati fasilitas di dalam kaitannya dengan International Court of Justice, dan juga pemilik kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum internasional. Itu adalah kekhususan dari subjek HI. Seperti itu. Nah, perkembangan subjek HI sebelum Perang Dunia Kedua, subjek HI difokuskan kepada negara, ya, karena kita mengetahui bahwa negara adalah peserta perang, seperti itu ya, dan hanya negara yang kemudian melakukan aktivitas ya, baik sebelum Perang Dunia Pertama maupun selama Perang Dunia Kedua. Namun setelah Perang Dunia Kedua, setelah establishnya PBB atau UN, ya, khususnya setelah pula berakhirnya Perang Dingin, tentu ini membawa perkembangan yang cukup signifikan terhadap situasi pengetahuan kita tentang subjek HI, di mana subjek HI setelah Perang Dunia Kedua adalah negara, lalu juga ada organisasi internasional, individu. Tata Suci Roma itu bahkan sebelum pada saat setelah Perang Dunia Pertama melalui Perjanjian Versailles 1919 dan juga 1929 ya dari Perjanjian Versailles, lalu Palang Merah Internasional atau ICRC yang duduk di bawah Konvensi Jenewa 49, kelompok belligerent, dan ini yang saya sebut korporasi transnasional ya atau TNC-MNC, yang ini kemudian cukup berkembang signifikan setelah berakhirnya Perang Dingin, atau setidaknya setelah WTO ya itu berjalan atau well established pasca Marrakesh Agreement 1994. Yang pertama, saya ingin jelaskan tentang negara. Jadi negara yang hanya disebut sebagai subjek HI yang bersifat penuh, gitu ya. Mengapa dia bersifat penuh atau subjek HI yang paling sempurna? Karena aturan hukum internasional sebagian besar mengatur hak dan kewajiban negara dalam hubungannya antar negara, ya. Bahkan kita bisa sebut hukum internasional disebut sebagai law of nations, law of states, gitu ya. Namun dalam perkembangannya, it not just about the state relation, but also into the other
international subject of international law relations, seperti itu. Dan yang kedua, hanya negara yang dapat berperkara di hadapan Mahkamah Internasional. Ini yang saya sebut tadi. Subjek HI lain non negara dia meminta fasilitas yang lain ya selain berperkara, seperti yang saya sampaikan tentang advisory opinion dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ya, kalau kita rujuk di pasal 34 dari Statuta Mahkamah Internasional atau SCG Statute. Yang ketiga, hanya negara yang dapat mengesahkan berlakunya suatu aturan hukum. Dalam konteks ini adalah perjanjian internasional. Ya, kalau kita membicarakan di Konvensi Jenewa 1969. Pula dalam perkembangannya baru kemudian ketika negara sudah menyepakati ketentuan perjanjian internasional, organisasi internasional pun akhirnya memiliki kapasitas setelah organisasi internasional itu terbentuk dari kesepakatan antar negara. Ketika kita merujuk di Konvensi Wina 1986, seperti itu. Dan negara mempunyai force, power, and authority, ya. Jadi mempunyai segala kekuasaan dan infrastrukturnya untuk memaksa, ya. Misalkan mempunyai alutsista, ya, kemudian persenjataan, ya, dan kekuatan untuk memaksa. Namun dalam perkembangannya tentu hal tersebut tidak bisa dilakukan dengan semena-mena. Negara tetap berpedoman kepada Piagam PBB, di mana di Piagam PBB sebagai dasar hukum pijakan hukum internasional, negara wajib menahan diri. Ya. All states shall refrain to use of force and maintenance of peace and security. Itu ya. Itu adalah negara. Nah sekarang negara ini dasar hukumnya ada di mana sebenarnya Pak Satria? Nah dasar hukum negara kita bisa rujuk di pasal 1 Konvensi Montevideo 1933. Nah kawan-kawan di sini ada 4 unsur yang tidak bisa dikurangi sedikit pun, ya, sehingga 4 unsur ini bersifat absolut atau mutlak untuk menyebut diri sebagai suatu negara. Negara harus memiliki rakyat, ya, rakyat yang permanen, ya. Dia harus memiliki rakyat yang permanen, yang meninggali wilayah yang permanen, ya, baik darat, ya, dan juga memanfaatkan wilayah yang lain seperti laut dan udara, seperti itu. Yang ketiga adalah pemerintahan yang berdaulat, ya, punya struktur pemerintahan mulai pusat hingga daerah dan lain sebagainya. Itu adalah syarat mutlak pemerintahan, syarat mutlak ya adanya negara, sehingga ada otoritas yang bekerja di sana. Dan yang keempat adalah kemampuan untuk mengadakan hubungan dengan negara lain, ya, atau memiliki sovereignty, ya, atau memiliki pengakuan atau recognizance. Nah, disinilah kemudian yang sering menjadi persoalan, ya, ketika kita membicarakan pengakuan dari negara lain. Ya, beberapa negara seperti Hong Kong misalkan, ya, dia tidak bisa disebut sebagai negara seutuhnya karena negara tersebut, ya, belum mendapatkan pengakuan dari negara lain. Pula di beberapa negara baru, ya, yang dia membutuhkan eksistensi untuk diakui sebagai suatu negara yang permanen. Karena pada saat yang sama pengakuan, ya, pengakuan dari negara lain baik de facto maupun de jure itu merupakan satu syarat kunci untuk disebut sebagai satu negara. Pula ketika negara tersebut tidak memiliki wilayah yang permanen, ya, ambil contoh kita membicarakan tentang Palestina, ya, yang kemudian dalam perkembangannya dia mengalami suatu kejahatan internasional yang disebut alliance occupation. Okupasi dan alienasi yang dilakukan oleh Israel terhadap Palestina tentu ini berimplikasi kepada wilayah permanen yang tidak dimiliki oleh Palestina hingga hari ini. Dan tentu itu adalah bagian dari kejahatan hukum internasional yang luar biasa seperti itu, ya. Dalam posisi ini, Palestina di hadapan hukum internasional, dia disebut sebagai kelompok yang memperjuangkan nasibnya sendiri, ya. Atau dulu disebut sebagai Palestinian Liberation Organization, PLO. Ya, namun dalam perkembangannya, atensi masyarakat internasional menekankan kepada bagaimana perebutan wilayah yang tidak sah berdasarkan hukum internasional itu harus diakhiri, ya.
khususnya di wilayah Yerusalem ya, di blok barat dan blok timur ya, yang berdekatan dengan West Bank dan Lebanon, dan juga yang berdekatan dengan jalur Gaza. Itu harus betul-betul dipertahankan untuk mengakui status Palestina sebagai suatu negara yang berdaulat. Atau punya rakyat, punya wilayah, punya kemampuan, namun tidak punya pemerintahan yang sah, gitu ya. Mungkin karena faktor kudeta atau mungkin karena faktor instabilitas di dalam politik internasional. Nah, ini juga menjadikan kesangsian ya atau kebingungan, confusing ya di hadapan hukum internasional. Walaupun kembali lagi saya ingin garis bawahi bahwa isu tentang Kopdi Itet ya atau terkait dengan kudeta di hadapan hukum internasional itu belum ada aturan yang betul-betul mengikat. Mungkin 1 tahun, 2 tahun setelah kudeta ada embargo, ada sanksi hukum internasional. Namun setelah itu kemudian tidak terjadi persoalan ya kalau kita membicarakan misalkan isu Myanmar gitu ya, atau Mesir ya di bawah Jenderal Al-Sisi dulu ya, yang menggulingkan pemerintahan Mursi itu juga hanya 1 tahun 2 tahun kemudian diisolasi oleh masyarakat internasional, tapi setelah itu juga kembali di dalam konteks hubungan internasional mereka kembali mewakili negara atau mewakili pemerintahannya seperti itu. Nah, itu adalah syarat mutlak dibentuknya negara. Pasal 1 Konvensi Montevideo 1933. Yang kedua adalah organisasi internasional. Dia adalah subjek hukum internasional terbatas. Ya. Mengapa terbatas, Pak? Karena daya berlaku dari organisasi internasional kembali lagi dia bergantung kepada negara anggotanya. Ya, dia bergantung kepada acceptability of the state members, ya, of the state party. Nah itu yang perlu teman-teman garis bawahi ya. Sehingga dalam konteks luas dia organisasi internasional itu merupakan bagian dari bentuk kerjasama antar para pihak yang bersifat internasional untuk suatu tujuan yang bersifat internasional pula. Ya, perbedaan negara dengan OI ya, kalau kita singkat organisasi internasional OI, negara sebagai subjek hukum sempurna, subjek HI sempurna, sedangkan organisasi internasional sebagai subjek HI yang bersifat terbatas. Dalam hal kekebalan dan kelonggaran bagi organisasi internasional juga terbatas, tergantung kesepakatan dari negara anggota tadi. Dan yang ketiga yang dapat berperkara di hadapan Mahkamah Internasional hanya negara. Organisasi internasional dia hanya bisa mendapatkan advisory opinion seperti yang saya sampaikan tadi di awal tentang pertanyaan-pertanyaan yang timbul dari perjanjian internasional yang telah disepakati atau berkaitan langsung dengan organisasi internasional tersebut. Nah, organisasi internasional ini dibagi dua ya, organisasi private dan public. Organisasi private artinya dia tidak dibangun atas kesepakatan antar pemerintah atau bukan international governmental organization ya atau IGO. Nah, misalkan ICRC sebenarnya bukan organisasi internasional karena anggotanya tidak hanya negara. Anggota ICRC itu juga organisasi privat. Ada Interparliamentary Union atau IPU. IPU didirikan oleh lembaga legislatif, bukan pemerintah ya, bukan eksekutif. Sehingga IPU bukan masuk kategori organisasi internasional. International Law Association ya, misalkan ini dibangun oleh beberapa akademisi hukum internasional itu juga bukan organisasi internasional. Atau Asosiasi Mahkamah Konstitusi Dunia, itu bukan organisasi internasional ya. Atau dia disebut organisasi internasional privat ya, yang bukan masuk kategori publik karena dia tidak berdasarkan kesepakatan pemerintah. Sedangkan organisasi internasional publik tadi menurut PBB adalah perhimpunan negara-negara yang merdeka dan berdaulat ya untuk mencapai tujuan bersama melalui organ-organ dari perhimpunan itu sendiri. Seperti yang saya sampaikan, dia disepakati antar pemerintah. Kenapa Pak kok hanya pemerintah? Ya karena pemerintah adalah satu-satunya pihak yang disebut sebagai state representative. Ya. Sehingga apa yang dilakukan oleh pemerintah itu adalah bagian dari
state expression ya, atau bagian dari kesepakatan negara, sehingga dia dapat dianggap sah untuk mewakili negara. Nah, itu artinya organisasi internasional yang kita diskusikan adalah organisasi internasional publik yang dia dibangun berdasarkan kesepakatan antar negara atau antar pemerintah seperti itu. Nah, kita juga bisa temukan di Konvensi Wina 1986 yang tadi juga sempat saya singgung ya, di mana di Konvensi Wina 86 dijelaskan organisasi internasional itu sebagai subjek hukum internasional hanya berlaku bagi organisasi internasional publik. Jadi yang bukan organisasi internasional publik, tadi organisasi internasional private, dia bukan subjek HI, kecuali ICRC ya, kecuali ICRC karena dia adalah subjek hukum internasional yang bersifat spesial, ya seperti Tahta Suci Roma karena dia diberikan privilege karena jasa-jasanya selama masa perang, ya. Atau kontribusi sejarah dari ICRC juga Tahta Suci Roma. Henry J. Scammers menyebut organisasi yang dibentuk berdasarkan perjanjian internasional itulah yang disebut organisasi internasional publik. Ya, artinya menurut Scammers di sini harus dibentuk berdasarkan perjanjian internasional ada 3 alasan. Yang pertama untuk membedakan dengan organisasi internasional private. Yang kedua, untuk membentuk atau mendapatkan international legal personality. Dan yang ketiga, perjanjian internasional memuat suatu kesepakatan bersama dan memperluas kerjasama antar negara anggota, negara peserta seperti itu. Sehingga organisasi internasional juga govern ya, mengatur ya anggotanya, termasuk mengatur struktur organisasi di bawah organisasi internasional itu sendiri ya, mempunyai badan-badan yang mandiri dan tunduk pada hukum internasional yang ada. Biasanya dia tunduk di bawah mekanisme, katakanlah kalau PBB, dia di bawah mekanisme piagam PBB-nya, UN Charter. ASEAN misalkan ada di Charter of ASEAN, ya, atau Uni Eropa misalkan tunduk di bawah Maastricht Treaty. Perjanjian-perjanjian internasional yang saya maksud tadi, dia masuk kategori Constituent Treaty atau piagam konstitutif, ya, atau kalau kita sebut dalam bahasa umum anggaran dasar, anggaran rumah tangga seperti itu ya. Tapi kalau dalam konteks organisasi internasional dia disebut sebagai Constituent Treaty ya. Jadi dia masuk kategori perjanjian internasional yang bersifat konstitutif seperti itu. Ya. Di dalam kaitannya subjek hukum internasional, OI harus memiliki international legal personality. Artinya dalam konteks ini organisasi internasional harus terbentuk berdasarkan persekutuan dari negara-negara yang permanen. Yang kedua, adanya pembedaan dalam hal kekuasaan hukum, maksud dan tujuan organisasi internasional dengan negara anggotanya. Dan yang ketiga, adanya suatu kekuasaan hukum, ada hubungan dengan sistem hukum nasional pada satu negara atau pada level internasional. Ya. Apakah menerapkan secara linear ya, atau monisme, ataukah dualisme. Nah, itu tergantung pada kesepakatan antar negara di dalam pembentukan suatu OI. Misalkan, kenapa Uni Eropa, Pak, itu jauh lebih berkuasa daripada ASEAN? Itu semua tergantung kesepakatan negara anggota Uni Eropa yang itu dituangkan di dalam perjanjian Maastricht 1992 yang akhirnya memposisikan Uni Eropa sebagai organisasi internasional yang bersifat supranasional. Ya. Artinya ini kembali lagi kepada kemauan dari state members untuk memberikan kekuasaan atau kewenangan bagi suatu organisasi internasional itu sendiri. Ya, ini ada kasus Court Bernadotte di 1947 ya terkait dengan advisory opinion seperti yang Pak Satria sebutkan di awal ya, meminta pendapat pengadilan ya di dalam kasus repatriation injuries bahwa PBB memiliki status sebagai international legal personality ya. Alasannya bahwa organisasi ini memiliki hak, fungsi ya dan tanggung jawabnya ya di hadapan hukum internasional ya, dan termasuk kapasitas ya to operate upon the international plane ya, untuk mengatur ya atau untuk mengoperasikan segala bentuk target dari
mekanisme internasional itu sendiri. Ya. International Legal Personality organisasi internasional itu artinya memberikan status ya dan kedudukan PBB sama dengan negara ya. Artinya dia memiliki fungsi dan kedudukan yang sama yang diatur berdasarkan konstituen treaty-nya sendiri. Di pasal 65 Statuta Mahkamah Internasional, organisasi internasional berhak meminta advisory opinion ya. Organisasi internasional regional, dia kedudukannya juga sama seperti organisasi internasional universal, yang artinya dia bergantung kepada approval ya dari negara anggotanya untuk memberikan kewenangan. Di ASEAN misalkan dia kuat di dalam konteks perdagangan, namun dalam konteks politik dan pertahanan memang cenderung masih menghormati atau membatasi diri untuk ikut campur. Ini artinya ya itu tergantung pada state approval ya. Kemauan dari negara anggotanya ya untuk menyepakati ketentuan yang ada di dalam organisasi internasionalnya itu sendiri. Nah, pembubaran organisasi internasional. Ada alasan pembubaran ya, termination ya, atau bagi negara anggota bisa withdrawal. Namun kembali lagi itu tergantung pada konstituen treaty-nya. Dan alasan utama pembubaran organisasi internasional itu karena tugasnya sudah selesai atau karena tugasnya diambil alih ya. Misalkan bubarnya Liga Bangsa-Bangsa karena sudah di take over oleh PBB ya. Bubarnya League of Nations karena sudah digantikan oleh United Nations. Ya. Cara pembubarannya lagi seperti yang saya sampaikan di awal ditetapkan berdasarkan Constituent Treaty atau anggaran dasarnya seperti itu. Keputusan rapat anggota ya, high level meeting yang itu menentukan ya suatu keputusan yang bersifat urgent. Misalkan di ASEAN ada KTT gitu ya, konferensi tingkat tinggi ya, atau apa namanya di PBB ada pertemuan di setingkat di Majelis Umum PBB. Nah itu nanti yang akan memutuskan. Yang ketiga adanya perjanjian internasional terhadap organisasi internasional yang lain. Atau yang keempat, kemacetan organisasi internasional yang bersangkutan, sehingga organisasi internasional tersebut dianggap tidak relevan dan kemudian bubar. Gitu. Oke ya, selanjutnya individu. Individu ini dipelopori oleh Kelsen dan Westlake ya. Kenapa individu bisa disebut sebagai subjek HI? Karena negara tempat di mana individu itu berada itu dalam artian tidak mampu dan tidak mau ya, unable and unwilling ya, untuk diadili misalkan seperti itu ya, dalam artian negatif. Individu dalam subjek HI dia adalah pelaku kejahatan internasional ya. Foto yang ada di paparan ini dia adalah Slobodan Milosevic dan Radovan Karadzic ya, dua orang yang paling dianggap bertanggung jawab di hadapan ICTY ya, atau Mahkamah Internasional untuk ex-Yugoslavia ya, atas segala bentuk kejahatan dan pelanggaran kemanusiaan ya, gross violation of human rights yang terjadi selama perang dingin gitu ya di Yugoslavia. Dan dalam konteks ini individu dapat bertindak atas izin dan persetujuan negara. Itu tadi, izin dan persetujuan negara indikatornya adalah unable and unwilling ya. Ketidakmampuan dan ketidakmauan. Nah, itu. Ya, dia berangkat dari deklarasi HAM ini untuk tadi terkait dengan pelanggaran hak asasi manusia berat, gross violation of human rights. Ada Konvensi Jenewa 49 terkait dengan pelaku kejahatan perang, ini pertanggungjawaban komando, command responsible, yang ini nanti juga dituangkan di dalam Statuta Roma 1998 tentang berdirinya ICJ. Lalu yang ketiga adalah Konvensi Jenewa 51 tentang status pengungsi. Ini individu dalam artian baik ya, artinya dia dilindungi oleh hukum internasional karena situasi dan kondisi di negaranya yang menyebabkan dia menjadi pengungsi ya, atau adanya peristiwa persekusi. Lalu di bidang penerbangan misalkan ada Konvensi Tokyo 63, Montreal 71, dan Den Haag 70 tentang aircraft hijacking ya, atau pembajakan pesawat. Nah, ini untuk mengakui
individu sebagai subjek HI. Artinya dia bisa diadili di bawah mekanisme peradilan kejahatan penerbangan, ya, atau terorisme di bidang penerbangan, seperti itu. Atau kalau kita membicarakan piracy misalkan, ya, piracy di dalam UNCLOS 1982 dia juga disebut sebagai subjek HI, ya. Piracy atau perompak dia juga bisa diadili di ITLOS, ya, kalau kita merujuk di pasal 100 dari UNCLOS 1982. Individu sebagai subjek HI saat ini dalam batas-batas tertentu individu sudah dapat bertindak sendiri. Artinya individu itu dapat dibebani kewajiban internasional dan dimintakan pertanggungjawaban secara langsung oleh hukum internasional. Ya. Saat itu negara di mana individu berkewarganegaraan dalam keadaan unable dan unwilling. Ini yang perlu digarisbawahi oleh teman-teman. Individu sebagai subjek HI, hak yang dilindungi oleh hukum internasional, dia diatur pada Universal Declaration of Human Rights dan konstitusi negaranya. Hak untuk dituntut khususnya dalam kejahatan internasional seperti yang saya sebutkan, atau melanggar hukum internasionalnya, internationally wrongful act. Nah, tentu dia dapat bertanggung jawab, ya, must be responsible under international law, seperti itu. Dan kewajibannya tidak melanggar semua ketentuan hukum internasional. Ya, ini yang saya sebut individu sebagai subjek hukum internasional di bawah Statuta Roma 1998, ada kejahatan perang, genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan atau crime against humanity, dan juga kejahatan agresi, ya, kejahatan terhadap perdamaian. Ya, sehingga ada kemungkinan untuk individu itu diadili, ya. Misalkan kalau kita membicarakan kasus Rusia dan Ukraina misalkan, ya, maka kemungkinan besar kepala negara, ini contoh, ya, Rusia, ya, dia dapat bertanggung jawab di hadapan hukum internasional karena dianggap melakukan kejahatan terhadap hukum internasional, ya. Dia akan diambil sebagai individu, sebagai subjek hukum internasional. Namun di sini yang perlu diketahui, kalau misalkan kejahatan agresi, kalau kita merujuk di pasal 5 huruf B, ya, dari Statuta Roma 1998, maka dia memerlukan tindakan amandemen, ya, atau penambahan atau pasal aktivasi. Ini sering saya sebut sebagai pasal aktivasi untuk mengaktifkan, ya, pasal tersebut agar ICC atau Mahkamah Pidana Internasional dapat memiliki yurisdiksi atas kejahatan tersebut. Selanjutnya Vatikan. Vatikan disepakati di dalam Lateran Treaty 1929 oleh Kardinal Pietro Gasparri dan Perdana Menteri Italia pada saat itu Benito Mussolini, yang mengakui Vatikan yang sebenarnya dia berada di tengah-tengah kota Roma seperti itu, untuk diakui sebagai suatu subjek HI, ya, dan kedudukan keuskupan, ya, yang berdiri di hampir seluruh negara di dunia itu dianggap sebagai perwakilan diplomatik dari Vatikan. Nah, ini menarik karena Vatikan memiliki sejarah dalam kaitannya dengan kontribusinya terhadap perdamaian internasional, sehingga Vatikan disebut sebagai subjek HI, ya. Walaupun dia berada kembali lagi di tengah-tengah kota Roma, ya. Namun posisinya Vatikan ini mendapatkan pengakuan sebagai subjek HI karena faktor sejarah seperti itu. Lalu ada ICRC. ICRC merupakan organisasi internasional yang bersifat private, ya, tadi, atau kita bisa sebut sebagai hybrid organization karena anggotanya ada negara, ada juga anggota non-negara, ya. Seperti aliansi kemanusiaan, ya, Bulan Sabit Merah dan lain sebagainya, dia masuk anggota ICRC, ya. Menjadi subjek HI karena sejarah dan jasa-jasanya dalam pengembangan hukum humaniter atau hukum perang. Kedudukan ICRC sebagai subjek hukum internasional diperkuat dalam Konvensi Jenewa 49, ya, tentang perlindungan korban di masa perang. Nah, selanjutnya, teman-teman, kita mengetahui tentang belligerent. Belligerent, dia adalah kelompok pemberontak yang disebut sebagai subjek HI.
Nah, di sini yang perlu diketahui, sebelum menjadi belligerent, kelompok pemberontak itu ada beberapa kriteria ya. Yang pertama separatis, yang kedua rebellion, yang ketiga insurgent. Nah, kenapa perlu dibedakan di sini? Artinya kelompok belligerent ini harus memastikan memiliki struktur dan perangkat layaknya negara. Misalkan, apakah kelompok pemberontak itu memiliki wilayah yang dikuasai? Satu. Atau yang kedua, apakah kelompok pemberontak itu memiliki rakyat yang dikuasai? Dua. Yang ketiga, apakah kelompok pemberontak itu memiliki struktur organisasi layaknya pemerintahan? Tiga. Dan yang keempat adalah apakah ada pengakuan, khususnya dari negara induk, untuk mengakui kelompok pemberontak itu untuk duduk bersama, agar apa? Agar bisa memisahkan diri atau tetap bergabung ya. Right to self determination bagi kelompok pemberontak itu sendiri. Sepanjang tidak lengkap memiliki 4 kriteria tadi, dia tidak masuk kategori kelompok belligerent. Misalkan, dia punya niat untuk merdeka, tapi dia hanya punya rakyat dan wilayah, tapi dia tidak mempunyai struktur pemerintahan atau pengakuan. Dia bisa disebut sebagai kelompok separatis. Ya. Yang kedua, jika dia punya struktur pemerintahan, lalu wilayah, ya, tapi dia nggak punya rakyat dan tidak ingin merdeka, misalkan ya. Nah, dia hanya disebut sebagai kelompok rebellion, ya, kelompok rebel, ya, kelompok perusuh seperti itu ya. Atau dia punya pemerintahan, rakyat, wilayah, ya, tapi dia tidak memiliki pengakuan. Ini hampir lengkap, statusnya seperti belligerent. Nah, di sini dia masuk kategori insurgent, ya, insurgent. Ciri dari pengakuan dari negara induk adalah ketika dia mau duduk bareng, ya, duduk bersama dengan kelompok pemberontak. Nah, di sini ini ada kelompok pemberontak yang eksis di Indonesia ya. Apakah GAM masuk kategori kelompok belligerent? Apakah OPM masuk kelompok atau kategori belligerent? Ini jadi pertanyaan. Yang pertama, GAM. GAM sudah memiliki struktur yang lengkap ya, pemerintahan, rakyat, wilayah yang dikuasai, dan yang terakhir adalah pengakuan. Hal ini terbukti dengan bersedianya pemerintah Indonesia untuk duduk bersama di Perjanjian Helsinki ya di tahun 2005. Walaupun ada beberapa pakar hukum internasional yang menyebut bahwa perwakilan dari pemerintah Indonesia bukan presiden atau Menlu gitu ya, setingkat diplomat dengan tingkat yang lebih rendah eselonnya gitu ya. Namun itu tidak mengurungkan ya status dari GAM sebagai belligerent. Mengapa Pak? Karena mereka telah menikmati hak untuk menentukan nasibnya sendiri dan akhirnya mereka tetap bergabung dengan NKRI dengan syaratnya, dengan syarat yang sudah ditentukan ya, otonomi seluas-luasnya seperti itu. Berbeda dengan OPM. OPM punya mungkin struktur wilayah yang dikuasai, rakyat yang dikuasai, struktur layaknya pemerintahan. Namun dia sampai sekarang belum mendapatkan pengakuan ya untuk berunding dengan negara Indonesia sebagai negara induknya. Nah, ini yang kemudian menjadi kelemahan ya, sehingga OPM dapat dikategorikan sebagai kelompok insurgent seperti itu. Ya. Belligerent artinya dalam konteks ini kelompok sebagai hukum internasional yang merupakan konsepsi baru, di mana dia menentukan nasibnya sendiri tadi untuk memisahkan diri atau tetap bergabung dengan negara induknya. Yang kedua, hak secara bebas memilih sistem ekonomi, politik, dan sosial. Dan yang ketiga, hak menguasai sumber kekayaan alam yang ada di atau wilayah yang didudukinya. Ya. Belligerent dalam kaitan dengan international armed conflict adalah istilah untuk menyebut peserta perang. Ini perlu digarisbawahi ya. Kalau kita membicarakan humaniter, dia peserta perang. Tapi kalau belligerent dalam non-international armed conflict, dia adalah pemberontak yang ingin melepaskan diri dari negara de jure-nya. Gitu ya. Unsur-unsur pemberontak ini seperti yang saya sampaikan
terorganisir secara rapi, menggunakan tanda pengenal atau distinctive emblem yang berbeda, ya, ada bintang kejora tadi ya, ada bulan sabit dan lain sebagainya, itu tergantung dari kelompok pemberontaknya. Harus sudah menguasai wilayah yang efektif, dukungan dari rakyat efektif dan diakui oleh negara induknya. Sehingga ketika mereka memisahkan diri, ya itu mereka siap ya menjadi negara baru. Ya. Nah, itulah esensi dari kelompok belligerent ya sebagai subjek hukum internasional. Terakhir adalah korporasi transnasional atau multinasional. Dia dibentuk khususnya berkembang setelah berakhirnya perang dingin gitu ya, atau setelah liberalisasi dagang itu semakin eksis begitu. Korporasi pada saat yang sama kemudian memegang hak dan kewajiban khususnya di dalam kaitan kontraktual ya antara B2G ya, business to government, pemerintah dan entitas privat ya. Dalam konteks ini Profesor Hual Aldov menyebut kenapa kemudian korporasi multinasional kemudian disebut sebagai subjek HI karena dia memiliki legal capacity, hak dan kewajiban internasional dan mampu membawa kasus ke peradilan internasional. In case ya bagi korporasi yang dalam bisnis core bisnisnya adalah berkenaan dengan hajat hidup orang banyak, misalkan di sektor migas, ya, di sektor energi dan lain sebagainya. Jika terjadi pelanggaran dan lain sebagainya, tentu korporasi ini wajib bertanggung jawab. Ya. Nah, ini konsep baru yang dibawa oleh PBB melalui UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Ya. Sehingga unsur-unsur korporasi multinasional disebut sebagai subjek HI, dia memiliki konsekuensi dari pemberian status tersebut dan pada saat yang sama sebenarnya dia lebih tunduk pada hukum nasional daripada hukum internasional. Nah ini yang saya sebut masih debatable karena diskursus tentang pengakuan korporasi sebagai subjek HI ini masih belum ada kesepakatan yang bulat ya untuk mengakui secara absolut gitu. Dan ini tentu diskursus ini terus berkembang seiring dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat internasional terhadap aktivitas perdagangan internasional atau aktivitas bisnis internasional. Nah, itulah kawan-kawan tadi saya jelaskan tentang subjek hukum internasional dan semoga dapat menambah informasi bagi kalian. Saya rasa demikian. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.